Tapi di sisi magic atau di sisi sulap nggak main-main guys. Pesulap merah pun ditantang loh sama Satria Alvino. Pesulap merah mah masih anak ingusan itu mah. Waduh, kau tengok pesulap merah. Nih, kata Satria Alvino dirimu masih ingusan. Serius ya? Sulapnya masih ya standar-standar aja lah. Aduh. Oke, alhamdulillah tasyakuru bi nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lama banget Adik Kadabra nggak pernah konten. Bersyukurnya tadi Satria Alvino udah kesini dan tadi udah banyak cerita-cerita horor ya. Akhirnya kita akan berlanjut di YouTube channelnya Adik Kadabra. Dan setelah tadi ngobrol-ngobrol banyak, kalau kalian penasaran tadi Adik Kadabra ngobrol apa aja, ada di YouTube channelnya Satria Alvino nih. Ya kan, karena tadi kita sempat membahas sesuatu yang mistis tentang Dewa Zeus. Kita juga pernah tadi juga kita sudah berbincang dengan sesuatu yang bersifat superklinik, kesurupan dalam keadaan sadar, ya kan, pas ada ritual tiwah di Kalimantan. Kira-kira pada kesempatan hari ini Adik Kadabra di First Adik Kadabra sudah kembali siap menghibur teman-teman, dan bintang tamu yang pertama kita akan obrolan yaitu Satria Alvino. Apa kabar Mas Satria Alvino? Alhamdulillah kabar aku tentunya baik. Sebelum aku sih kali ini nggak ingin bahas yang mistis-mistis. Aku nggak mau bahas. Muka aku. Bukan masalah nggak cocok. Ini aku penasaran dan aku agak jengkel. Ini aku lama nggak ngonten. Aku hanya memantau dari YouTube channel dan lain sebagainya. Ini aku kok sering lihat Mas Satria Alvino itu sering di Master Mata Hantu. Oh iya. Nah, ini kok kenapa kok tiba-tiba ke sana sering bikin rusuh? Gitu. Sebenarnya aku bukan bikin rusuh ya Mas ya. Mungkin mereka yang salah tanggap. Loh. Kok kenyataannya aku juga sering lihat loh Mas Satria Alvino di sana. Mas Satria Alvino bikin rusuh, suka mengganggu teman-teman lagi. Justru mungkin kebalikannya. Contohnya, aku sebenarnya bermaksud baik. Contohnya negur-negur tim-tim yang lain. Kalau yang kayak gini tuh nggak baik loh. Nggak boleh kayak gini. Nanti imbasnya seperti ini seperti itu. Mungkin caranya aja aku yang kurang benar. Apa jangan-jangan mau menggeser Proteng nih? Kalau Proteng mau mengisi posisi yang kosong terus mau masuk gitu. Kalau Proteng sudah kegeser lah. Oh dia udah kegeser lah, weh. Kau tengok. Tapi jujur nih, kalau Mas Satria Alvino kan punya power juga nih. Aku lihat juga di beberapa konten. Seandainya tak tandemin, berani nggak? Ya dengan senang hati lah. Wih, kau tengok, emang ini pemberani banget loh. Karena gini ya, aku melihat Mas Satria Alvino ini cukup pemberani guys. Ya, serius. Emang. Beliau ini cukup pemberani dari sisi spiritual atau dari sisi konten kreator. Dia berani bersaing dengan siapapun, bahkan Proteng pun siap dilibas sama dia. Tapi di sisi magic atau di sisi sulap, nggak main-main guys. Pesulap merah pun ditantang loh sama Satria Alvino. Pesulap merah mah masih anak ingusan itu mah. Waduh, kau tengok pesulap merah. Nih, kata Satria Alvino dirimu masih ingusan. Serius ya? Sulapnya masih ya standar-standar aja lah. Aduh. Wah, Vin nanti kalau dia nonton kayak dia karena faktor keberuntungan aja sih. Bisa dikenal sama banyak orang tuh karena faktor keberuntungan. Tapi biasanya orang-orang yang terkenal dengan cepat dan mudah itu ya cepat juga hilangnya. Masa? Serius. Tapi gini, aku salut sama Mas Satria Alvino atau pesulap hitam ya, atau biasa dikenal pesulap hitam. Ini gentleman guys. Kenapa? Dia berani menyebut loh nama pesulap merah, Marcel. Samperin orangnya lah, untuk tanding secara langsung. Bener-bener gentleman, berani loh, berani dia bener-bener datengin loh. Beda dengan mohon maaf bukannya aku menyindir konten kreator yang gini-gini ya, yang kemarin konten kreator yang horor-horor yang ngaku dukun-dukun. Bahkan nyebut nama pun nggak berani. Ada yang nyebut inisial kodok merah, ada yang apa badut merah, ada yang apa.
itu mereka ternyata secemen itu ya. Ngakunya praktisi spiritual, ngakunya apa, tapi ngelawan pesulap merah aja ya KO mereka nggak berani. Jangan kan ngelawan, nyebut aja nggak berani loh. Tapi bener, Satria Alvino gokil. Disebut nama pesulap merah langsung kayak gitu loh. Keren. Halo. Kamu merah, aku hitam. Tapi ingat yang hitam lebih manis. Oh, kau tengok. Parah. Jadi gimana nih? Tapi gini dulu, sebelum kita melanjut ke masalah pesulap merah nih, kita kembali lagi ke Master Mata Hantu, ya kan? Karena lama banget, aku juga baru kemarin diundang sama Master Limbat. Kenapa aku mulai ngonten lagi, diundang Master Limbat untuk jadi host di Master Mata Hantu juga, tapi di khusus segmen waktunya Master Limbat berbicara. Bentar, waktunya Master Limbat berbicara? Iya. Limbat ngomong. Nah, makanya nanti ada tuh di YouTube channelnya Adik Kadabra. Waktunya Master Limbat berbicara, waktunya Master Limbat bersuara. Wah. Oh, ada ya. Nah ini nih, yang mungkin orang-orang tunggu-tunggu nih. Nah, apa sih suara Master Limbat? Apakah bisa ngomong apa enggak? Nah, serius, karena aku aja masih misterius. Kalau sama aku nggak pernah ngomong. Itu yang jadi masalah. Tapi gini, aku kembali lagi sih, masih penasaran dengan yang namanya tadi masuk ke Master Mata Hantu. Sebatas pengetahuan nih Mas Satria Alvino sekarang di dalam tim Master Mata Hantu sering ada lah ya. Entah itu udah jadi tim satu atau belum, saya nggak tahu ya. Itu anak-anak Master Mata Hantu sekarang gimana sih? Bentar, ini gimana dalam artian apa nih? Aku bingung nih gimana? Apa tanggapan mereka ke Mas Satria Alvino atau dengan power mereka? Kayaknya mereka apa makin lemah, makin cemen, atau makin solid, atau makin enggak, atau gimana? Atau boleh per person, per orang, nah, misalkan Mbak Im gimana, Akli gimana? Tanggapannya selama ini ketika aku masuk ke bagian dari mereka ya. Yes. Mereka malah welcome aja. Oke. Di sisi lain juga aku bisa ngebantu mereka dalam apapun lah. Ngebantu apa, bikin rusuh? Ngebantu dong. Kalau aku cuma bikin rusuh ngapain? Ini nih. Enggak, soalnya banyak sekali netizen yang memang, Mas itu Satria Alvino kok bikin rusuh, MMH melulu. Ini salah baca, nggak pernah baca komen nih. Terus tahu aku ya, yang komen-komen situ. Nah, selama ada Satria Alvino, jadi situasinya selalu kondusif, selalu bisa nengah-nengahin gitu. Oh, emang gitu guys? Iya. Kalian penontonnya Master Mata Hantu, tolong dong ya kan? Satria Alvino kalau di Master Mata Hantu itu menurut kalian apa, jadi penengah, bikin suasana jadi tenang gitu? Karena tugas aku di situ tuh ya membimbing mereka. Oh, kau tengok, mana membimbing guys. Mana yang salah harus aku benahi gitu. Oke. Mana yang benar ya harus aku tegakkan juga. Oh ya ini benar loh. Oh ini salah loh. Jadi apa adanya kalau aku ngomong. Tuh, rokokku habis lagi. Ini kalau nggak sambil ngerokok ini nggak cerdas ini. Oh ini ada nih. Oke. Nanti korek aku mana ya? Ini korek mah banyak. Jadi gini Mas Satria Alvino. Menurut pesulap hitam, jangan pesulap hitam, Satria Alvino, sosok Baim itu bagaimana? Sosok Baim ini sebenarnya dia ya apa ya, selalu tahu kira-kira di saat situasi seperti ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia perbuat. Dia tahu, dan dia juga sebenarnya bisa mengontrol emosinya. Emosinya bisa kontrol. Tony. Nah, kalau Tony. Aduh, Tony ya. Tony itu leader. Ini kita fair-fairan aja loh. Ini Tony pasti nonton. Tony itu leadernya MMH. Kalau main bola ibaratnya kapten. Kaptennya pemimpin kan. Betul. Kalau sosok Tony sebenarnya dia tegas, tapi terkadang dia salah mengambil tindakan. Oh, jadi lebih gegabah mungkin ya, gegabah. Karena aku lama nggak bareng. Kan Tony juga kadang sering berapa kali ya nggak bener lah kayak gitu kan. Nah, tahu sih. Ya kadang-kadang gitu dia kadang ya punya inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Master Limbat. Contohnya, misalkan Master nyuruhnya A, yang lakuinnya B. Maksudnya kan kayak gitu. Nah, dengar Akli itu kemarin suka jual mustika. Nah, aduh. Itu gimana itu? Mustikanya Master diambil, dijual apa? Gimana deh sosok Akli dah? Yang suka promosiin mustika itu gimana tuh? Ya, Akli itu kalau ngejual barang-barang tanpa pengetahuan Master. Nggak jujur. Jujur.
misalkan master ngasih nih hadiah nih, ini buat lu klik, simpannya buat lu. Dia malah jual. Dijual. Kalau ditanya gimana barangnya, ada master aku simpan di sana. Akli, tolong ya. Kamu itu. Padahal barang pembelian itu harusnya dijaga. Dijaga. Malah dijual. Terus kadang ada yang misalkan laku misal ini laku misalkan 10 juta, bilangnya 5 juta, 4 juta katanya gitu. ngerti nih. Bener. Enggak, aku lihat kan. Aku lihat kan aku pantau. Laku ya, terus udah ketahuan dijual sama si B misalkan. Iya, oke. Ketahuan. Kamu jual berapa? Aku jual 2 juta master misalkan, atau ke Mas Tony gitu kan. Iya. Padahal 5 juta gitu. Aduh. Jadi ini udah nggak bener nih kalau kayak gini gitu. Aduh. Emang, tapi sifatnya emang nggak bisa dirubah sih kalau dia ya, nggak tahu kenapa. Susah. Padahal udah sering aku bilangin. Padahal dia juga powernya paling lemah ya dibanding teman-teman ya. Kacau dia. Dia mah egois mas. Egois. Serius. Nggak ngerti situasi, nggak ngerti keadaan. Aku udah kasih gusu gitu. Ayo ini doang kayak orang mau perang tuh, serbu. Giliran kita nyerbu dia lari. Parah. Tapi ya itulah tim MMA gitu. Keseruannya di situ, saling melengkapi satu sama lain. Oke. Jadi memang dengan karakter yang berbeda-beda ya. Insya Allah. Beda dengan pola pikir yang beda gitu kan. Di situ serunya. Tapi memang akhir-akhir ini Mas Limbat jarang muncul ya di MMA ya. Jarang muncul. Karena ibaratnya kan ada Mas Tony juga, ada aku juga kan. Iya, karena kan aku selalu dampingi master ya kan. Kesibukannya master lagi padat, sedangkan kita sering dapat laporan MMA harus syuting ke sini, harus ke sana. Betul. Ya karena masternya nggak bisa ikut ya. Makanya kan master nggak ikut nih ya. Kita cuma dikasih perintah doang sama master itu kan, suruh ke sana ke sini. Nggak tahu nih yang jadi leadernya. Jadi leader tuh nggak pernah menjalani apa yang master suruh. Tidak sesuai SOP lah ya. Iya. Tidak sesuai SOP. Kalau misalkan aku ngasih saran atau arahan, pikirannya sok ngeguruin, sok mau ngambil alih gitu acaranya kan. Padahal aku enggak, ini aku cuma meluruskan apa yang diamanatkan gitu kan. Harus seperti ini loh. Itu mah tenang di sini aku. Ya udah. Karena dia orang tua juga mah. Masa ya aku harus sama orang tua harus ini. Kita bedah guys. Kali ini kita bedah tiap person di MMA ya. Tanpa mereka tahu master mata itu kita obrak-abrik gitu. Jadi kita bedah satu persatu ya kan orangnya tuh. Tapi ya mereka ya untuk pertemuan tuh solid. Ya, ketika lagi ada masalah di dalam perjalanan atau apa, dia selalu ngebantu gitu. Iya betul. Kalau untuk pertemanan persaudaraan itu aku udah nggak meragukan. Ya kan? Cuman ya itu dengan karakter yang berbeda-beda itu kadang ya seperti itulah ya kan. Kadang-kadang juga. Ya, tapi yang bikin serunya seperti itu sih. Ketika aku pikirannya ke kiri, dia maunya ke kanan. Gitu. Satria Alvino terakhir sama Master Mata Hantu ini lagi nanganin apa kemarin? Kemarin kebetulan dapat tugas dari master itu pas malam satu suro. Malam satu suro ke? Mengirim doa atau hadiah ya berupa Al-Fatihah ke tempat petilasan siapa aku lupa pokoknya. Itu untuk kirim doa. Oke. Karena kita sebagai manusia yang masih hidup harus mengirim doa kepada seseorang yang saling mendoakan. Bukan hanya sesama yang hidup, cuman yang sudah meninggal pun kita doakan. Terus ada kejadian apa pada saat itu? Harusnya kan seperti itu ya. Harusnya SOP-nya disuruh masuk. Pokoknya kamu ini malam satu surat datang ke tempat ini doakan. Betul. Yang terjadi. Sampai situ si Tony, tahu kan Tony yang pakai ini kepala? Iya kan. Aduh. Dia malah melakukan sesuatu yang enggak. Contohnya sama Tony kamu Tony. Dia nanya-nanya tentang apa sih spesialnya malam satu suro gitu kan. Oke. Udah dijawab, kasih clue asalnya kan. Sama si Nyai tersebut. Oke, ya. Tiba-tiba dia tertarik sama sesuatu yang dia bawa. Yang Nyai itu bawa. Iya. Oke. Berupa tongkat. Oke. Coba mas, sekarang aku lagi pakai baju nih mas ya. Baju yang aku pakai nih. Iya. Mas Andi, bajunya sih dong. Lepas dong, jual nggak gitu? Coba dikasih nggak kira-kira? Ya enggak lah. Nah itu yang Tony lakuin. Tongkat lagi dipegang sama Nyai. Nyai Dewi tersebut. Iya. Diminta coba. Terus? Aku minta tongkatnya yang kamu pegang. Minta paksa. Coba gimana coba?
Loh, ini kan di luar SOP kan di sana disuruh merokok kok jadi tertarik? Karena aku tertarik dengan bla 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 macam. Ya tapi ini kan bukan hak kita gitu kan. Kalau mau minta dengan cara baik-baik, kalau dia mau ngasih silakan, kalau enggak ya udah. Nah, tapi teman-teman sempat mengingatkan nggak pada saat itu? Bukan sempat lagi, semuanya mengingatkan. Kamera-rame. Aris Suban, Mas Suban, Mas Aris, semua itu ngingetin, tapi ya tahu sendiri ya, namanya kapten ya. Semau maunya sendiri paling benar. Akhirnya apa boleh buat, ya udah terserah lu lah, resiko ditanggung sendiri ya. Akhirnya kejadian. Ada kejadian apa pada saat itu? Kejadiannya banyak mas sebenarnya. Sebenarnya kejadian itu ngarahnya malahan bukan ke Mas Tony aja, kita juga. Imbasnya, jadi kena dampaknya, kena imbasnya. Karena ya kayak gitu nggak sopan minta barang orang. Emang ini kapten yang satu ini memang agak lain memang. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya master ke situ, master sempat datang. Akhirnya master sampai datang loh. Karena tahu, aku kan sempat ngasih kabar. Aku sempat ngasih kabar ke master. Ini master gimana keadaannya? Wah, kalau ini mah nggak bisa dibiarin ya, soalnya kan dengan ininya bisikin aku kayak gitu. Udah, nanti coba ke sana lihat seperti apa kondisinya. Akhirnya master datang ke tempat tersebut. Ya menetralkan suasana lah. Yang tadinya ricu jadi normal kembali. Dan tongkat itu akhirnya bisa didapat dengan cuma-cuma. Oke, malah justru diberi atau dikasih ya. Karena sebelum master datang, yang pas Tony minta, itu harus ada timbal balik yang diberikan. Oke, ada syarat-syarat yang syaratnya juga nggak mudah. Kadang-kadang Tony emang, aduh, kamu tonton. Sebenarnya nih, kalau Satria Alvino suruh gantiin posisi Tony gampang nggak sih padahal sih? Aduh, kalau dibilang gampang sih gimana ya? Gampang-gampang susah sih mas. Gampang susah. Tapi kan karena di situ kan maksudnya udah lama juga ya ikut tim gitu kan ya. Terus juga udah dipercaya juga sama Mata, terus mungkin dia lebih ngerti, ilmunya juga lebih tinggi gitu kan. Jadi untuk nyanyi Mas Tony belum waktunya lah. Belum waktunya. Biar Mas Tony ya. Tony aja ya. Biar aku yang di belakang. Nanti kamu nusuk dari belakang, Tony digeser. Lalu biarkan yang lebih dahulu yang maju. Jangan sampai orang baru terus geser semua aja. Tahu sendiri. Ya kan? Dengan adanya dia ini semua pada kegeser, ini bahaya ini. Ini kenapa kalian mungkin bertanya kok timnya Mas Matan tuh ini biang keroknya ini geser-geser mereka, ini kan banyak yang hilang. Justru aku tengah-tengah sih ya, aku tengah-tengah gitu loh. Jadi orang yang selalu mengerti situasi dan keadaan gitu. Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau seperti itu harus bagaimana gitu. Tapi terkadang ya, aku juga egois lah gitu kan. Selama ikut Master Mata Hantu, yang paling berkesan waktu kemana dan ngapain? Yang waktu ketemu sama ini mas, bisa dibilang kayak Syekh atau wali sih ya. Oke, ke tempat. Pokoknya ada suatu perintah dari master untuk nemuin Rio tersebut, dan dari pertemuan tersebut banyak hidayah yang kita dapat mas. Oke, justru banyak dampak-dampak atau efek-efek positif atau ilmu-ilmu yang kita dapat. Betul. Karena pas kita temuin ya waktu itu, dia dalam kondisi dan keadaan kayak orang kode itu gimana sih penampilannya? Iya. Maaf ya, rambutnya nggak keurus, bajunya ya cemang camping gitu, dan ngobrolnya juga sedikit nyambung sedikit enggak gitu. Mungkin ya, aku nggak ikut juga kan pada saat itu, mungkin dia salah satu wali masjid kan. Nah, aku kurang tahu juga, tapi dari itu ya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kita bisa sadar itu ketika kita melihat orang, jangan lihat dari fisiknya mas, itu dalam hatinya. Kata Mas Tukul Arwana, don't look the cover. Asik. Jangan lihat casingnya, jangan lihat covernya, jangan lihat sampulnya. Ya kan. Jangan lihat buku dari sampulnya, tapi dari isinya. Ternyata kita banyak belajar dari orang-orang yang dikiranya gila mas. Dia lebih tapa, terus dia lebih tidak memikirkan dunia gitu. Iya, tapi karena kalau lihat buku dari sampulnya doang, kayak kemarin aku salah pas waktu di kampung. Kenapa tuh? Aku ada buku, lihat begitu tak buka, dalamnya nasi ternyata. Dalamnya nasi menu. Ini menu. Dalamnya nasi ternyata, tak makan ponggol. Aduh. Tapi memang sekali lagi aku salut sama Mas Satria Alvino karena orangnya ya fair dalam artian berani ya berani, enggak ya enggak.
iya, enggak ya enggak. Bahkan yang aku bilang tadi sama pesulap hitam pun dia berani menyebut nama dan bahkan berani bertemu langsung, bahkan berani bersaing trik sulap ya pada saat itu, ya kan? Karena beliau keahliannya banyak, ya kan? Salah satunya dia mempunyai skill dalam bidang magic atau sulap. Ya, luar biasa sih, keren. Nah, ini kan gini ya. Kalau sulap harus dilawan dengan sulap tuh. Oke. Makanya seperti Mas Adi bilang, banyak oknum dukun yang ngabarin nyebutin dia karena bukan kapasitasnya. Bukan kapasitasnya. Gitu kan. Dia nggak bakalan mampu. Nggak mampu, betul. Jadi kalau pesulap dipanggil harus pesulap. Jadi biar balance ya. Jadi kamu pesulap ya lawannya sama pesulap kan gitu. Karena kalau dari sudut pandang yang berbeda ya nggak bakalan ketemu. Ya kan, halayaknya mungkin dokter dengan dukun atau dengan apa herbalis atau ahli pijat ya kan, agama lah. Kalau agama ada agama jadi bentur kan yang bakal ketemu. Iya betul. Jadi memang kalau dokter ya harus disandingkan dengan dokter. Pesulap ya disandingkan dengan pesulap kan kayak gitu. Kalau Satria Alvino disandingin dengan cewek cantik gitu, gitu ya. Oke lah ya. Tapi luar biasa sih, memang luar biasa. Ini kameramen udah berapa menit kameramen? 4 berarti lumayan. Aku juga udah dapat 20 menit lebih ya kan. 20 menit juga kan, tadi Satria Alvino 25. Ya udahlah. Jadi mau kita tutup aja, mau kita lanjut? Ini tutup buat aku dulu ya. Oke ya Mas Adi, gini ya. Mengenai cerita yang Mas Adi tadi ceritakan dari A sampai Z ini, ada pesan-pesan kan nih buat teman-teman di rumah, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu tentang ekspor atau tentang dunia explore gitu ya. Jadi explore apa gimana? Explore. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu dengan dunia spiritual atau yang bersifat metafisik, belajarlah. Jadi gini, saat kamu belajar, pingin bisa mijit ya harus belajar ke tukang pijit. Pingin belajar tentang sebuah keilmuan tentang kesehatan, belajarlah kepada dokter, bisa ahli herbal, bisa banyak sumber, ya kan. Kamu pengen tahu tentang syariat, ya kan, maka belajarlah kepada para ulama, para kiai. Jadi belajarlah kepada seseorang yang tepat. Jangan engkau belajar pada sesuatu yang salah. Karena memang misalkan orang kesurupan, kamu menanyanya kepada ahli hipnotis, maka dia akan berkata itu karena hanya sugesti, ya. Tapi kalau kamu menanyakan kepada ahli spiritual, dia akan mengatakan memang ada makhluk astral di dalam tubuh mereka, ada makhluk metafisik yang ada di dalam tubuh mereka. Satu kejadian tetapi dua sudut pandang yang berbeda, tergantung dari mana engkau memandang. Jadi sebelum engkau menilai seseorang, lihatlah dirimu lebih dulu. Seberapa luas ilmuku, seberapa banyak ilmu yang aku tahu. Mungkin ini keterbatasan ilmu yang saya dapat. Jadi saya ulangi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Bagimu ilmumu, bagiku ilmuku. Jadi aku tidak punya kapasitas, atau kita tidak punya kapasitas untuk menghakimi seseorang, apalagi menilai orang lain ya. Yes. Nah, karena yang berhak menilai itu ya cuman Tuhan kita. Iya betul. Untuk waktunya terima kasih, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari wawancara kali ini ya, dari Mas Adi Kadabra. Mudah-mudahan makin sukses dan karya-karyanya amin barakallah. Bagus. Dan Adi Kadabra akan kembali di YouTube channel. Siap? Apa nama channelnya? Adi Kadabra, kau tengok los kabeh.